Ananda Ibu semua. Bagaimana kabar Ananda? Ibu harap Ananda sehat-sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pagi ini kita kembali untuk belajar daring ya Ananda. Hari ini kita akan belajar IPS dan materi kita hari ini adalah senjata tradisional Indonesia. Silakan Ananda simak video. Senjata tradisional Indonesia. Di Indonesia ada banyak senjata tradisional. Mari kita mulai untuk mengenalinya. Senjata tradisional yang pertama yaitu adalah rencong yang berasal dari Aceh. Bentuk dari rencong ini adalah ujungnya runcing dengan tangkai bengkok ke arah atas. Kegunaannya adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh. Senjata tradisional yang kedua yaitu adalah kurambia yang berasal dari Sumatera Barat. Bentuknya yaitu melengkung seperti kuku macan dan biasanya digunakan untuk alat mencabut akar di ladang. Senjata tradisional yang ketiga yaitu adalah celurit yang berasal dari Madura. Bentuknya menyerupai bulan sabit dan biasanya digunakan untuk alat perlindungan diri maupun untuk memotong rumput. Senjata tradisional yang keempat yaitu adalah keris yang berasal dari Jawa. Bentuknya runcing dan bentuk bilahnya itu berkelok-kelok. Biasanya digunakan untuk upacara adat. Senjata tradisional yang kelima yaitu adalah golok yang berasal dari Jakarta. Bentuknya agak lebar dan melengkung, pada pegangannya juga melengkung. Biasanya digunakan untuk seni bela diri pada acara adat. Senjata tradisional yang keenam yaitu adalah kujang yang berasal dari Jawa Barat. Bentuknya melengkung dan mata pisaunya bermotif. Biasa digunakan untuk atraksi bela diri. Senjata tradisional yang ketujuh yaitu adalah parang yang berasal dari Maluku. Bentuknya melebar di bagian ujungnya dan bagian pangkal yang dekat dengan ganggangnya itu lebih kecil. Biasa digunakan untuk membantu pekerjaan rumah tangga seperti memotong kelapa ataupun singkong. Senjata tradisional yang kedelapan yaitu adalah pedang jenawi yang merupakan senjata khas dari Riau. Bentuknya lurus memanjang dengan bagian ujungnya meruncing. Biasa digunakan untuk berperang pada zaman dahulu serta pada zaman sekarang dijadikan sebagai koleksi. Senjata tradisional yang kesembilan yaitu adalah pisau belati yang berasal dari Papua Barat. Pisau belati terbuat dari tulang burung kasuari yang di bagian ganggangnya dipasangi bulu burung kasuari dan diberi anyaman kulit kayu. Pisau ini biasa digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Senjata tradisional yang ke-10 yaitu adalah busur dan panah yang berasal dari Papua Barat. Terbuat dari bahan kayu untuk membuat ganggang busurnya serta dari batu kali yang dipertajam sebagai mata tombak untuk panahnya. Busur dan panah digunakan untuk berburu. Senjata tradisional yang ke-11 yaitu adalah mandau yang berasal dari Kalimantan. Mandau terbuat dari lempengan besi dan mirip seperti parang. Pada zaman dahulu, mandau digunakan untuk perang dan tarian adat. Namun, pada masa sekarang, mandau hanya disimpan untuk koleksi serta sebagai jati diri dari pemiliknya. Senjata tradisional yang terakhir yaitu adalah besing atau tombak yang berasal dari Sumatera Selatan. Besing berbentuk seperti trisula dengan satu mata pisau utama dan dua mata pisau pendukung. Biasanya digunakan untuk berburu. Untuk tugas Ananda yaitu mengisi tabel ciri senjata tradisional yang ada pada buku cetak halaman 91. Ananda isi nama senjata tradisional, asal daerah, serta ciri-cirinya ya nak. Apabila tidak memiliki buku cetak, silakan dikerjakan di buku tulisnya.
Sekian video pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga Ananda bisa dapat memahami penjelasan yang Ibu berikan dengan baik. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.